Hello guys, welcome back to my channel and welcome to another video tutorial. Ya, di video sebelumnya saya udah nunjukin gimana caranya nginstal Windows 10 di Mac OS. Mudah-mudahan kalian nggak nemuin kendala dalam proses instalasinya. Nah, di video kali ini saya akan share beberapa tips yang perlu kalian lakukan setelah nginstal Windows 10 di Mac OS agar Windows kalian dapat berjalan dalam performa yang terbaik dan tetap smooth. Apa saja yang perlu kita lakukan? Simak video berikut. Oke, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan apakah semua driver sudah terinstall. Karena kalau masih ada driver yang belum terinstall dengan baik, itu akan berpengaruh ke kinerja Windows kita. So, jadi caranya kita ke Explorer, lalu ke This PC, klik kanan dan ambil Properties, kemudian ke Device Manager. Nah, di sini jelas terlihat bahwa semua driver sudah terinstall dengan baik, sudah nggak ada lagi tanda tanya, berarti untuk saat ini aman. Tapi kita harus memastikan lagi semua drivernya sudah aman dengan menjalankan satu aplikasi namanya Apple Software Update. Nah, aplikasi ini akan memeriksa lagi apakah betul semua driver kita sudah up to date. Jadi dia akan cek langsung ke server Apple ya. Nah, jadi di sini informasinya bahwa your software is up to date, artinya semua software kita termasuk driver sudah up to date. Kita klik OK saja. Oke, kita boleh close device manager. Nah, di sini juga yang penting adalah kita ingin memastikan apakah Windows kita sudah activated atau belum. Nah, kalau punya saya di sini sudah Windows is activated karena saya punya serial number. Nah, bagusnya Windows saat ini kalau kita pernah mengaktifkan Windows, maka server Microsoft akan mengenali hardware kita. Jadi ketika ada apa-apa kita reinstall Windows, kita tidak perlu memasukkan product key. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menginstal Windows di MacBook ini, lalu saya hapus dan saya install lagi, dan sebelumnya sudah saya aktifasi. Jadi ketika saya melakukan instalasi ulang, Microsoft sudah mengenali hardware ini, server Microsoft, dan secara otomatis mengaktifkan Windows saya. Jadi saya tidak perlu beli CD key atau product key yang baru. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bootcamp ya. Bootcamp yang ada di Windows. Jadi caranya kita ke control panel yang klasik. Nah, kan tampilan default dari control panel klasik itu yang seperti ini ya. Nah, jadi kita rubah saja ke small icons, lalu lihat di sini ada bootcamp. Nah, konfigurasi yang penting pertama di sini adalah kita memastikan atau kita memilih secara otomatis ketika komputer ini restart, kita mau yang login otomatis itu apa, Windows atau Mac. Nah, kalau posisinya ada pada Windows, maka ketika kita menyalakan komputer kemungkinan besar dia akan masuk ke Windows. Nah, kalau saya lebih prefer ke Mac, jadi saya taruh di Mac. Ini juga kita bisa konfigurasi di Mac OS nya ya. Kemudian di tab yang ini, trackpad, display dan keyboard, saya kira tidak terlalu bermasalah, tidak apa-apa. Di trackpad yang penting adalah di sini, tap to click. Nah, kalau ini tidak aktif, trackpad kita akan gimana ya, kita pakainya pada saat kita mau mengklik kita harus menekan. Nah, tapi kalau kita aktifkan ini, tap to click, lalu kita apply, Nah, kita tidak perlu menekan lagi trackpad, kita cukup
menyentuh saja atau ya tap saja, maka opsi yang kita klik akan aktif. Ya seperti ini, ketika saya sudah mencentang ini lalu saya klik apply, sekarang saya cukup tap di trackpad, maka tombol OK nya sudah bisa berfungsi tanpa harus menekan trackpad. Kemudian hal terakhir yang perlu juga kita lakukan adalah menginstal sebuah aplikasi yang bernama CCleaner. Kenapa kita perlu menginstal aplikasi ini? Ya karena kapasitas dari harddisk yang kita alokasikan untuk Windows ini kan hanya 100 GB ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita mungkin akan mengopi banyak file, menginstal banyak aplikasi, kemudian menggunakan internet browser. Nah, proses ini semua nantinya akan mengakibatkan banyaknya file-file sampah atau residu atau cache di internet yang tersimpan, yang akan membebani harddisk kita dan pada akhirnya akan memperlambat kinerja Windows kita. Nah, CCleaner berfungsi untuk membersihkan file-file sampah tersebut atau file-file yang tidak penting, sehingga performa komputer kita, khususnya Windows yang kita install di Mac ini tetap stabil. Nah, untuk mendownload aplikasi CCleaner, kita ke browser. Saya pakai Google Chrome di sini. Ketik saja CCleaner, lalu kita klik download. Nah, ini dia website CCleaner. CCleaner menawarkan 3 jenis produk. Ada yang free, professional, dan professional and bundling up to 3 pieces. Nah, kalau saya sih lebih fokus ke yang free saja, karena kita hanya memanfaatkan fitur-fitur basic ya. Jadi ini semua fitur-fiturnya. Saya hanya akan memilih yang free. Jadi kalau mau mendownload yang free, cukup klik yang tombol ini, maka secara otomatis browser akan mendownload file setupnya. Berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Jadi saya cukup close saja. Saya akan membuka folder download saya, di mana saya menyimpan file CCleaner. Nah, ini dia CCleaner setup terbaru, ukurannya sekitar 24 MB. Nah, sebelum menginstal CCleaner, saya sarankan untuk merubah komputer kita ke flight mode ya. Kenapa? Karena pada saat kita terkoneksi ke internet dan kita menginstal sebuah aplikasi, terkadang dalam proses instalasi ada aplikasi yang mendownload aplikasi lain yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Nah, ini justru akan menambah beban lagi untuk komputer kita. Nah, saya sarankan matikan saja koneksi internet atau rubah ke flight mode, sehingga aplikasi yang kita install tidak akan mendownload aplikasi lain. Untuk memulai menginstal, cukup klik 2 kali pada aplikasi CCleaner setupnya. Ya, ini saya minimize saja. Nah, ini dia jendela instalasi CCleaner. Cukup klik install untuk menjalankan. Dan ini tampilan pertama, saya close saja. Oke, dia buka browser secara otomatis, ditutup aja. Kalau mau menjalankan CCleaner, ini klik aja yang di desktopnya, ada icon di desktop. Oke, ini iklan seperti ini atau tawaran seperti ini tidak perlu diikuti. Ini sekedar informasi aja, kita close aja. Nah, di CCleaner kita juga bisa melihat
spesifikasi dari komputer kita ya. Jadi jenis Windows yang kita pakai, kemudian spesifikasi basic dari komputer kita tercatat di sini. Oke, jadi kita akan berfokus pada dua fitur yang ada pada CCleaner, yaitu custom clean dan registry. Nah, saya akan klik di custom clean. Oke, jadi CCleaner sudah menentukan apa saja yang akan dibersihkan. Jadi tidak perlu kita rubah ya, kita ikuti saja defaultnya. Dia sudah tahu bahwa yang ini file penting dan ini file sampah. CCleaner sudah bisa membedakan itu. Jadi kita tidak perlu rubah yang ada di checklist di sini. Kita langsung saja jalankan run CCleaner. Nah, ini ketika ada pertanyaan seperti ini hanya sekedar informasi bahwa file-file yang ini nanti akan dihapus dari komputer kita. Apakah Anda yakin? Kalau kedepannya Anda tidak mau melihat lagi dialog ini, klik di sini aja, centang, lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa menghemat 126 MB data. Nah, Anda bisa bayangkan kalau komputer ini sudah dipakai dalam waktu yang cukup lama, kemungkinannya file-file residu atau file sampah yang dihapus akan lebih banyak. Nah, jadi ini dari browser, kemudian file system dan sebagainya. Biasanya saya menjalankannya beberapa kali ya, untuk memastikan bahwa sudah betul-betul bersih. Kalau cuma sekitar 5 MB oke lah. Nah, kemudian kita ke registry. Registry ini adalah file-file atau extension yang biasanya tersimpan data-data instalasi yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan oleh sistem Windows. CCleaner bisa menghapusnya. Jadi ini untuk menjaga performa juga ya, performa dari komputer kita. Cukup jalankan scan for issue. Nah, ini ada beberapa isu yang ditemukan. Kita kemudian fix, select issue. Kita diminta untuk backup registry, tidak perlu. Fix all, oke. Kita coba scan sekali lagi. Nah, sudah tidak ada isu yang ditemukan. Iya, jadi saran saya, gunakan aplikasi CCleaner ini secara reguler, baik itu mungkin sekali seminggu atau ya mungkin 2 kali seminggu. Ini tidak hanya untuk pengguna Windows yang menginstal Windows pada Mac, tapi pengguna Windows pada umumnya. Saya juga menyarankan untuk menggunakan aplikasi ini. Saya pribadi sudah menggunakan aplikasi ini kurang lebih 10 tahunan, dan selama ini saya merasakan bahwa komputer saya selalu stabil, performanya baik dengan menggunakan aplikasi CCleaner ini. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kalian lakukan agar Windows kalian tetap berjalan pada performa yang terbaik dan smooth. Ya, cukup sekian dulu video kali ini, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Oh ya, tetap dukung saya dengan cara klik tombol like pada video ini dan klik tentunya tombol subscribe. See you in the next video. Bye-bye.